Halo semua, saya Esther Caroline. Di sini kita akan membahas sesuai dengan tema, yaitu tentang aku, rencana, dan karirku. Nah, terkhusus nih bagi kalian yang baru lulus, terutama anak-anak SMA yang baru lulus menyelesaikan pendidikannya, pasti ada saat dimana kalian ini merasa bingung, merasa tidak yakin kemana kalian akan berlabuh ke depannya. Mungkin kalian ada yang ingin melanjutkan pendidikan, ada yang ingin bekerja, atau ada yang ingin mencoba masuk ke dalam dunia bisnis nih. Apalagi terutama saat-saat ini dunia bisnis banyak digemari oleh kalangan-kalangan anak muda. Sedangkan yang sudah bekerja, pasti kalian juga merasa sangat jenuh, merasa sangat bosan, dan pasti yang paling beratnya nih ya, kalian merasa tidak ada perkembangan di dalam karir kalian. Kenapa sih karir saya seperti ini saja? Kenapa sih orang-orang yang lain sudah pada naik level sedangkan saya seperti ini saja? Pasti kalian merasa seperti itu. Nah, kenapa ya bisa seperti itu? Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya perencanaan karir dari awal. Kenapa kita kurangnya perencanaan karir? Nah, bisa kita ketahui, perencanaan karir merupakan proses. Proses apa? Proses dalam menentukan tujuan karir, serta langkah-langkah yang akan kalian ambil untuk mencapai sebuah kesuksesan. Terkadang ketika kita, terutama nih contohnya untuk anak SMA yang baru lulus, mereka terkadang setelah lulus mereka happy graduation, tapi banyak anak-anak yang lupa untuk menentukan habis itu mereka akan kemana. Misal mereka yang melanjutkan pendidikan mereka sudah dapat nih sebuah universitas yang mereka inginkan serta jurusan yang mereka inginkan. Namun, mereka tidak memikirkan ke depannya setelah mereka lulus dari universitas tersebut, membawa gelar dari jurusan yang telah mereka pelajari selama 4 tahun. Mereka tidak tahu mereka akan kerja di mana, bekerja sebagai apa, dan sebagai halnya. Sedangkan hal tersebut itu sangat penting ketika contoh mereka mengambil jurusan bimbingan konseling di Fakultas Keguruan. Nah, mereka kedepannya akan berpikir setelah saya lulus, saya ingin bekerja di mana. Bisa seperti bekerja menjadi guru BK di sekolah-sekolah, bekerja menjadi guru juga bisa di sekolah-sekolah, atau menjadi seperti melanjutkan pendidikan selanjutnya mengambil psikologi, itu juga bisa. Dan yang kedua, mengambil bekerja. Ketika mereka lulus SMA, pasti ada yang ingin bekerja, melanjutkan jenjang mereka ke sebuah pekerjaan. Nah, terkadang mereka bekerja tidak sesuai dengan hal yang mereka ingini, karena mungkin keadaan yang memaksa, atau juga banyak hal-hal yang menjadi faktor kenapa mereka harus bekerja. Mungkin karena ekonomi keluarga dan hal sebagainya. Dengan ijazah SMA di saat-saat masa modern seperti ini, sangat susah sekali untuk lulusan SMA dalam bekerja. Mungkin ada yang beberapa dapat, mungkin juga ada yang tidak. Nah, ketika mereka bekerja, rata-rata bekerja hanya untuk menyambungkan hidup, bukan untuk menjadi tujuan karir. Karena ya kembali lagi seperti di awal, ijazah SMA sangat susah sekali dalam mencari pekerjaan. Nah, yang ketiga, setelah lulus SMA mungkin juga banyak anak-anak yang masuk ke dalam dunia bisnis, seperti mereka berjualan, rata-rata kebanyakan pasti berjualan online shop, entah itu yang perempuan akan berjualan skincare, baju-baju, dan hal lain. Ada juga yang masuk ke dalam dunia makanan, mereka masuk ke kuliner. Ada yang jual seblak,
ada yang jual donat, mungkin banyak, apalagi sekarang bisa dibantu dengan sosial media. Sosial media wadah yang bisa dimanfaatkan untuk berjualan. Setiap hari mungkin di WhatsApp kalian atau sosmed kalian pasti melihat banyak orang-orang yang mempromosikan bisnis mereka, jualan mereka melalui sosial media. Itu hal yang sangat sudah biasa, apalagi di masa modern seperti ini. Sangat biasa sekali. Setiap hari pasti kita akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan orang yang berjualan melalui sosial media. Bahkan bisa dikatakan orang yang berjualan di sosial media mungkin lebih banyak minatnya daripada orang yang berjualan di tempat-tempat biasa, mungkin di pinggir jalan atau di mana. Karena setiap orang, saya, kamu, dan kita semua pasti setiap hari memegang sebuah benda yang bernama handphone. Seluruh dunia bisa kita genggam dalam satu handphone. Nah, maka dari itu sekarang kecanggihan internet itu sangat luar biasa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk yang bekerja, kenapa terkadang orang-orang yang bekerja merasakan jenuh, merasakan sebuah kebosanan, merasakan kenapa karir saya tetap di sini-sini saja, kenapa, belum lagi tuntutan dari orang tua, melihat rekan-rekan bisnis yang lain sudah mulai naik level, sedangkan terkadang kita masih di bawah. Nah, itu kembali lagi di awal perencanaan karir. Sebelum kita memulai bekerja, terkadang kita pasti mempunyai keinginan, saya ingin bekerja di sini, saya ingin menempati kedudukan misalnya di HRD, saya ingin bekerja sebagai manajer di perusahaan A, saya ingin ini, saya ingin ini. Tapi terkadang situasi dan keadaan yang membuat kita merasa pekerjaan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, entah itu karena keadaan yang mepet ataupun hal-hal yang memang mau tidak mau kita harus bekerja di tempat itu demi melangsungkan kehidupan. Seperti misal kita mempunyai bekal yaitu sarjana S1, namun ternyata yang seharusnya kita dapat bekerja menjadi manajer atau apa, HRD mungkin, tapi ternyata kita diterima hanya sebagai staf biasa. Itu sih terkadang ya, mau tidak mau terkadang kembali lagi ke awal, yaitu keadaan. Perencanaan karir memang sangat penting di awal, sangat sekali penting, karena dalam perencanaan karir sebelum kita memulai, kita sudah merencanakan setelah lulus, maupun itu lulus dari kuliah, selesai kita bekerja, ataupun ketika kita sudah ingin memulai lebih baru dari berbisnis, kita sudah harus melakukan perencanaan. Setelah ini aku kemana ya? Setelah ini aku harus apa? Namun mungkin beberapa orang ada yang berhasil dengan perencanaan karir mereka. Mereka kuliah, bekerja sesuai dengan keinginan mereka. Namun juga ada yang tidak. Nah, untuk yang tidak berhasil ini, mungkin mereka terlambat dalam menentukan pilihan karir. Nah, caranya bagaimana sih biar mereka tidak merasa jenuh kembali, biar mereka bisa naik level dari karir sebelumnya yang rendah menjadi tinggi? Itu bisa dilakukan dengan cara menentukan karir lagi. Tidak ada kata terlambat dalam menentukan karir. Mungkin mereka bisa berganti passion dari mereka, misalnya bekerja, mungkin bisa berpindah ke berbisnis, mungkin juga bisa melakukan hal-hal yang baru, mungkin bisa pindah pekerjaan. Ya, mungkin memang masa-masa sulit untuk saat ini berpindah pekerjaan. Namun masa-masa saat ini juga mengharuskan kita semua, terutama bagi yang bekerja, harus memutar otak kembali. Bagaimana sih, apa sih yang diinginkan orang-orang saat ini di masa pandemi? Mungkin bisa masuk ke dalam dunia makanan, kuliner, masuk ke dunia perkulineran.
dan juga masuk ke dunia baju mungkin atau hal-hal yang lain. Untuk anak muda dalam masa-masa pandemi saat ini banyak sekali yang masuk ke dalam dunia thrift. Thrift itu seperti baju-baju yang bisa dibeli secara banyak dengan harga yang sangat murah. Banyak anak-anak muda yang saat ini memaksa keadaan mereka untuk berjualan bisnis baju online. Nah, di sini nih ada beberapa faktor untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam karir. Yang pertama yaitu faktor minat bakat. Perlu kita ketahui setiap orang pasti mempunyai minat dan bakat dalam hidupnya. Bakat itu pasti setiap orang punya karena Tuhan telah menganugerahkan sebuah bakat yang setiap orang mungkin bakatnya berbeda-beda. Dan setiap orang bisa melakukan bakat itu demi karir mereka. Misal seperti kita memiliki bakat bernyanyi. Kita bisa menentukan karir kita menjadi seorang penyanyi. Seperti penyanyi-penyanyi yang biasa kita lihat di televisi, sosmed, atau dimanapun. Nah, mereka itu mempunyai bakat yang dianugerahkan Tuhan menjadi seorang penyanyi. Ada juga bakat menjadi seorang pelukis. Dia dianugerahkan Tuhan memiliki bakat melukis. Dia bisa melukis, lalu dia membuat karir dia menjadi seorang pelukis. Terus juga ada bakat bermain sepak bola, seperti Messi mungkin dia menjatuhkan karir dia menjadi seorang pemain sepak bola. Bisa kita ambil kesimpulan, setiap orang itu mempunyai bakat. Nah, apa bakat kamu? Coba kamu lihat diri kamu, coba kamu masuki lebih dalam lagi diri kamu. Apa sih bakat yang Tuhan anugerahkan buat saya? Apa sih yang bisa mungkin juga bakat kamu adalah menjadi seorang pembisnis. Kamu bisa mengatur keuangan dengan baik, kamu bisa mengatur strategi, lalu kamu bisa melanjutkan karirmu menjadi seorang pembisnis. Itu juga adalah sebuah bakat. Nah, yang kedua yaitu adalah keterampilan atau skill. Setiap orang juga pasti punya keterampilan atau skill. Skill apa? Mungkin skill dia bisa nih mengubah sebuah ide yang misalnya dari ide yang kecil A menjadi ide yang besar. Ide yang besar itu bisa mengubah hal-hal yang menurut orang itu biasa tapi ternyata laku di sebuah pasaran. Atau juga skill dalam memasak itu bakat dan skill. Tidak semua orang bisa memasak atau memasak yang sangat enak. Terus juga skill itu bisa dengan berhitung itu juga sebuah skill itu keterampilan yang tidak biasa dimiliki orang lain namun kita bisa. Itu juga sangat penting dalam dunia pekerjaan. Jika sampai saat ini kita tidak punya skill, itu harus dicari tahu sih apa skillmu, karena di dunia pekerjaan pasti mau tidak mau keadaan akan memaksa kamu harus mempunyai skill. Kamu mengambil jurusan biologi dalam kuliah, namun ketika kamu bekerja kamu harus menjadi guru matematika, mungkin diterimanya dengan keadaan kamu harus menjadi guru matematika. Kamu harus mempunyai skill dalam berhitung. Itu juga yang sangat penting. Maka dari itu nanti pekerjaanmu ya seperti tadi, tidak akan merasa bosan, tidak akan merasa jenuh, dan dengan skill kamu akan mengupgrade diri kamu hari demi hari akan menjadi lebih baik, dan semua hal pasti akan kamu bisa lakukan ketika kamu mempunyai keterampilan dan skill. Nah, yang ketiga itu pemahaman akan karir. Sebenarnya ini adalah inti poin dari semua yang telah kita bahas tadi. Kenapa inti? Karena ketika kita tidak memiliki pemahaman, kita tidak akan mempunyai arah ke depan kita akan harus bagaimana. Ketika kita tidak memiliki pemahaman, kita nggak tahu nih skill kita apa,
bakat kita apa, minat kita apa. Kita nggak tahu itu semua. Jadi ini adalah penting bagi kita semua, baik untuk kalian yang baru lulus nih, terutama anak-anak SMA, terus juga yang bekerja, atau juga yang baru memulai kehidupannya, yang tidak bekerja ataupun tidak SMA, tidak sudah lulus SMA tapi masih sampai saat ini masih bingung. Nah, kalian harus pahami karir itu apa, ke depan kalian akan bagaimana. Karena sekarang dengan keadaan pandemi COVID sekarang ini, semua individu harus dipaksa untuk memutar pikiran mereka bagaimana mereka akan sukses dan tetap akan bertahan hidup. Karena kita tidak akan pernah tahu pandemi COVID ini akan sampai kapan, sedangkan banyak sekali orang-orang yang telah di PHK karena pandemi COVID saat ini. Gunakan wadah-wadah yang sangat sudah disediakan oleh teknologi seperti sosmed, apalagi TikTok saat ini kan sedang booming-boomingnya. Mungkin kalian bisa mempromosikan bisnis kalian melalui TikTok, atau juga kalian nanti bisa menjadi content creator. Kita tidak akan ada yang pernah tahu karir kita seperti apa ke depan, namun akan lebih baiknya ketika kita menentukan, memahami, dan mencari tahu apa karir kita ke depan dan bagaimana kita akan melakukannya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Saya harap karir Anda ke depan akan sukses. Saya harap Anda dapat menentukan bidang minat, keterampilan dan skill serta pemahaman akan karir dalam hidup Anda. Terima kasih. Pertemuan kita sampai di hari ini, sampai saat ini. Saya Esther Caroline undur diri. Terima kasih.